Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin muqarramin, para sepuh bin sepuh, para yai, calon-calon tamu-tamu Allah yang saya hormati, kita lanjut bahasan tentang rukun haji yang keempat dan sekaligus kelima, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Ar-ruknur rabi'u wal khamis, rukun yang keempat dan kelima, tawaful ifadati was sa'i ba'da. Tawaf ifadah dan sa'i yang dilakukan setelah tawaf ifadah, liman lam yakun sa'a ba'da tawafil qudum, bagi orang yang tidak sa'i setelah tawaf qudum. Bagi yang tawaf qudum terus disambung dengan sa'i, bagi jamaah yang ngambil ifrad itu nanti setelah lontar jumrah, setelah tawaf ifadah, itu sudah tidak sa'i lagi, karena sa'inya dikerjakan setelah tawaf qudum. Jadi bagi jamaah haji ifrad. Amma tawafu bahwa ruknun bil ittifaq. Tawaf ini termasuk rukun menurut kesepakatan imam empat. Hanya saja ghairu annahu indal imam Abi Hanifata muqdamut tawafi ruknun wa aqalluhu wajib. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah, tawaf yang menjadi rukun itu muqdamut tawaf yang empat, karena putarannya itu 7, berarti muqdamut tawaf itu yang rukun itu 4 kali putaran. 4 kali putaran, yang 3 putaran itu wajib. Artinya yakni anna rukniyata tahsulu bi fi'li arba'ati aswatin indah. Tawaf dikatakan rukun itu bila terjadi dengan mengerjakan 4 kali putaran. Jadi kalau kalau tawafnya itu hanya 3 putaran, berarti hajinya tidak sah karena meninggalkan rukun. Tapi kalau sudah melakukan tawaf 4 putaran, habis itu
pulang ke apa? Hotel, dan itu banyak. Jadi nggak tahu, pemahaman manasiknya kurang atau terlalu capek, 4 putaran sudah pulang ke hotel, atau 5 putaran, tinggal 2 putaran dia pulang ke hotel, atau karena kentut terus tidak diteruskan tawafnya padahal masih punya 2 putaran. Itu menurut Abu Hanifah tawafnya sah. Dia hanya meninggalkan wajib, meninggalkan 3 putaran itu. Itu solusi seandainya terjadi seperti itu. Kadangkala ada jamaah sudah dikasih tahu, setelah di cross check dia putarannya 5 kali putaran sudah pulang, diingatkan untuk kembali lagi, tidak mau, berarti kan kurang 2 kali putaran. Itu menurut Abu Hanifah sudah sah, tawafnya sudah sah, tapi dia meninggalkan wajib. Hadirin rahimakumullah, wa ba'da halqika au taksirika ayyuhal hajjul karim, wahai para jemaah haji yang budiman, setelah kalian bercukur di Mina, setelah melontar jumrah Aqobah, tafidu min Mina ila Makkata dohwatan minan nahar. Kalian semua selesai lontar jumrah dari Mina, kalian semua harus berangkat ke Mekah. Kira-kira waktu duha, berangkat ke Mekah siang harinya. Untuk bagi yang tidak kembali ke tenda di Mina. Wa tatufu bil baiti wa tas'a. Kalian semua lakukan tawaf di Baitullah, namanya tawaf rukun atau tawaf ifadah, dan sekaligus sa'i. Idza lam takun sa'aita ba'da tawafil qudum, dengan catatan yang ngambil haji ifrad ketika setelah tawaf qudum itu tidak sa'i. Li'annahu la yusannu i'adatus sa'i liman fa'alah. Masalahnya tidak disunatkan mengulang sa'i bagi yang mengerjakan tadi. Yang sudah sa'i tidak disunatkan sa'i lagi. Berarti bagi jamaah yang ngambil ifrad ada 2 pilihan. Setelah tawaf qudum sa'i, itu yang pertama, nanti nggak usah sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Terus bagi yang hanya tawaf qudum doang atau haji tamattu, nanti setelah tawaf terus disambung sa'i. Wa taqu fit tawafi bid du'ail warid. Kalian semua diupayakan pada waktu tawaf itu membaca doa-doa yang warid, doa-doa dari Nabi. Kalau tidak hafal, ya cukup subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
sudah di rukun yamani, doanya dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu lebih konsentrasi daripada ketika tawaf kamu membaca buku yang kecil digantungkan di leher itu, tidak ada penghayatan. Dan itu ya juga simple, praktis, dan ada dasarnya. Atau kamu selingi di tengah-tengah putaran tawaf itu berdoa sesuai dengan yang kalian inginkan. Lakukan di 7 kali putaran. Kalau sudah selesai, umat usolli sunnat tawaf. Setelah itu sholat sunnat tawaf 2 rakaat, wahuma rakaatani 2 rakaat, sebagaimana apa yang kita terangkan di depan. Bisa dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Kalau rame ya agak menepi, cari tempat yang longgar. Selama masih di Matof, kalau enggak ya bisa dilakukan di mana saja selama masih berada di masjid. Tidak mungkin atau lupa ya kerjakan di hotel, sampai lupa pulang juga kerjakan di rumah, boleh, dan tidak mengenal waktu. Wa tasrabu min ma'i Zamzam. Setelah itu, setelah selesai tawaf, Anda dihimbau untuk meminum air Zamzam. Wa tad'u bima tuhibbu inda syurbi. Setelah itu berdoa pada saat selesai meminum air Zamzam, berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Minta keberkahan ilmu, minta rezeki yang halal barokah, jembar, banyak, terus minta penyakit-penyakitnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minumnya yang banyak. Fa'idatun, catatan. Tartibu hadil af'al al-arba'ah, urutan amaliyah 4, allati tuf'alu, yang dikerjakan yauman nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari menyembelih kurban, itu hukumnya mustahab menurut inda aktsarul ulama, kebanyakan para ulama. 4 itu tawaf, lontar jumrah, cukur, dan menyembelih hadiyu. Terserah didahulukan yang mana, boleh-boleh saja. Jadi kalau qaddama tawaf, kalau seandainya mendahulukan tawaf, awil halqa, mendahulukan mencukur, mengakhirkan lontar jumrah, itu jaza, boleh. Indana, menurut kita Syafi'iyah boleh, karena ada hadis if'al wala haraj. Jika sahabat bertanya, kalau saya mendahulukan ini dari ini, boleh apa enggak ya Rasul? If'al, lakukan, wala haraj, dan tidak ada dosa bagimu. Masih tanya lagi, kalau seandainya saya mendahulukan
mendahulukan mencukur lontarnya di belakang, boleh enggak ya Rasul? If'al wala haraj, lakukan dan tidak ada dosa. Faidatun, catatan kedua, man akhara tawafal ifadah, siapa yang mengakhirkan tawaf ifadah, awil khalqo, atau mengakhirkan mencukur rambut, walau sinin, meskipun bertahun-tahun, tidak hanya beberapa hari, tapi bahkan walau sinin, meskipun beberapa tahun, fala yafutu dzalik, itu boleh dan belum tertinggal itu. Walakinahu, tapi ada catatan, walakinahu la yatakhallalu at-tahallul awal, mengakhirkan tawaf ifadah, mengakhirkan cukur, katakanlah ya, bagi TKW, jamaah TKW, tawaf ifadahnya enggak langsung dikerjakan pada saat musim kaji, dia kembali ke Jeddah, musim haji selesai, dia kembali lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, itu pun boleh. Cuma selama mengakhirkan tawaf, dia masih terikat larangan ihram. Berarti tinggal satu larangannya, tidak boleh kumpul istri. Jadi konsekuensinya kalau tawaf ifadah diakhirkan katakanlah 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, berarti dia masih terikat dengan larangan ihram, berarti belum tahallul sani. Kalau begitu tidak boleh berhubungan suami istri selama belum beres, belum dilakukan tawaf ifadah itu. Faidatun, catatan ketiga, at-tawafu sab'atu anwa'in, tawaf itu ada 7 macam. 1, kudumun, tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad, wa ruknun, dan tawaf rukun, tawaf ifadah bagi jamaah bagi jamaah tamattu, haji tamattu atau jamaah umrah, wa tahallulun dan tawaf tahallul, wa wadaun dan tawaf wada, mau pamitan, mau pulang ke tanah air, terus tawaf, namanya tawaf wada. Wa wajibun, dan tawaf wajib. Tawaf wajib bisa tawaf nadar atau bisa ya tawaf nadar. Wa mandubun, dan tawaf sunat. Wa nadrun, dan tawaf nadar. Wa tatawun, dan tawaf sunat. Ada 7. Faidatun, catatan keempat, waqa'al khilaf, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, fiman sholat subha, bagi orang yang salat subuh di Masjidil Haram, mana yang lebih afdal? Halil afdalu lahu at-tawaf, apakah setelah selesai jamaah subuh terus tawaf, ila an tatlu as-syams,
hingga kira-kira selesai tuluk terbit fajar. Awil julusu fi musallahu, duduk di tempat dia salat, katakanlah zikir, zakiron, berzikir, berdoa, membaca Quran. Lebih utama mana? Sholat subuh, begitu salam langsung tawaf, atau jamaah subuh begitu salam zikir, wiridan, membaca Quran sampai tuluk, sampai terbit matahari. Mana yang lebih utama? Fa'afta katsirun minal ulama, kebanyakan ulama memberikan fatwa bitarjihil julus wassalat, lebih utama apa? Setelah jamaah subuh kalian duduk berzikir, nanti setelah terbit matahari kira-kira lebih 5 menit, 10 menit kalian melakukan salat 2 rakaat. Kalau dalam kitab tasawuf namanya salat isyraq, itu lebih baik itu. Lil akhbaril waridati fi dzalik, karena ada hadis yang menerangkan seperti itu. Apa hadisnya? Kira-kira terjemahnya begini: barang siapa yang salat subuh berjamaah dimanapun berada, terus setelah salam melakukan zikir termasuk membaca Quran juga zikir sampai tuluk. Kira-kira di Indonesia tuluknya jam 6, jadi lebih 10 menit. Setelah itu sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq. Pahalanya seperti umroh. Pahalanya seperti haji mana? Pahalanya seperti haji. Inilah namanya hajinya orang kere, hajinya orang melarat. Meskipun nggak punya uang jutaan rupiah ke Mekah, itu bisa meraih pahala yang menyamai pahala haji itu. Tapi ya berat. Ulama-ulama dulu itu kalau zikir subuh itu ya sampai muncul matahari. Begitu muncul matahari padang, itu terus turun dari masjid, pulang. Dan itu pun kalau sudah sholat isyraq, ada yang mengatakan cukup, gak usah sholat duha, pahalanya sudah turah itu. Syurutut tawaf, syarat tawaf. Di sini ada 12 syartan, ada 12 syarat. Kemudian bisa diperas, di kitab yang lain bisa diperas menjadi 6 atau 4. Kalau di sini ada 12 syarat. Apa saja? Al-awalu, yang pertama, kaunuhu sab'a marratin tammatan yakinan. Tawaf itu dilakukan dengan 7 kali putaran secara sempurna. Jadi tawafnya putarannya harus sempurna. Bahkan putaran yang ke-7 secara yakin
secara yakin itu sampai pada titik ketika dimulainya tawaf. Kalau kurang berarti dia kurang satu. Katakanlah sudah 7 kali putaran, tapi putaran ke-7 mestinya harus sampai pada start itu seperti ketika mengawali tawaf pertama. Belum sampai garis batas sudah keluar dari matof, itu berarti kurang satu putaran. Makanya harus 7 putaran itu harus sempurna dan yakin betul 7 kali putaran. Walau taraka minas sab'i syai'an lam yakfi. Kalau seseorang meninggalkan katakanlah 1, bahkan tidak hanya 1, sedikit pun dari 7 putaran, berarti nggak cukup. Seperti yang saya contohkan, putarannya kurang sesuai dengan garis start dengan garis finish. Ausakka fil adad, atau ketika seseorang ragu-ragu, dan ini sering terjadi, ragu-ragu jumlah yang saya lakukan itu sudah berapa, 5 apa 6 apa 5. Dalam kasus seperti ini bana alal akal, dia berpedoman yang lebih sedikit. 5 apa 6, 5 apa 6, ya berarti 5 tambah 2. 6 apa 7, 6 apa 7. Biasanya yang ragu itu mau rampung apa belum. 6 apa 7, 6 apa 7, ya berarti kurang 1. Itu idza kana syakku fi asna'i, ketika ragu-ragunya terjadi di tengah-tengah tawaf. Amma ba'dal faraghi fala yadurru. Adapun ragu-ragu setelah selesai tawaf itu tidak punya dampak, berarti dihukumi sah. Umpamanya setelah selesai tawaf sudah di area sa'i sana, dia teringat, loh, tadi tawaf saya sudah 7 apa 6 ya, gimana hukumnya kalau begini? Ya sudah, berarti sudah dianggap sah, sudah dianggap selesai, karena ragu-ragunya sudah selesai tawaf. Azani, syarat yang kedua, an yuhadhiya bi akhiri kulli marratin al juz alladhi jazahu fil ibtida. Akhir tiap-tiap putaran, akhir tiap-tiap putaran, khususnya putaran yang ketiga, itu yakin harus sejajar dengan ketika mengawali tawaf pertama. Kebanyakan kesalahan para jamaah dalam tawaf, putaran terakhir itu yakin betul setelah melewati batas, belum sampai melewati batas dimulainya tawaf, seperti yang pertama mulai tawaf sudah minggir, berarti kurang 1. Wa yataqaddamu alaihi fil marratil akhirah li tahaqquqil isti'ab, dan sebaiknya putaran yang ke-7
itu gak dipas, jadi maju sedikit. Ini kan garis mulai tawaf putaran ke-7 itu yakin apa? Gak pas apa? Ya kira-kira maju lebih beberapa langkah itu agar apa? Yakin itu sudah merata, putarannya itu sudah merata. Asalis, persyaratan tawaf yang ketiga, kaunuhu fil masjid, tawafnya berada di masjid. Di mataf lebih baik, di masjid boleh, walau balaghal masjidu hududal haram, meskipun terjadi seandainya perluasan masjid, ya perluasan masjid yang begitu luas lagi, sampai kira-kira 10 kilo, perluasan masjid sampai 10 kilo, itu ya boleh sepanjang dalam batas apa? Batas masjid. Sepanjang berada di dalam masjid. Ar-rabi', syarat yang keempat, an yakuna ta'ifu kharijan minal bait. Orang yang tawaf itu harus yakin berada di luar Ka'bah. Bijami ibadani, seluruh badannya, namanya seluruh badan ya, sampai tangannya, sampai kakinya harus yakin berada di luar Ka'bah. Makanya falawa doa ala jidaril hijri yadahu aurijlah, kalau seandainya orang ketika tawaf itu terus mepet dinding apa? Hijr Ismail, mepet apa? Hijr Ismail dan tangannya diletakkan di Hijr Ismail, atau kakinya diletakkan di Hijr Ismail, atau kakinya kakinya diletakkan di Hijr Ismail untuk melompat, ya tidak etis lah. Jadi saya ulang, seandainya seseorang itu tawafnya mepet apa? Hijr Ismail dan tangannya gandolan Hijr Ismail, itu enggak sah. Jadi putaran itu yang tidak sah. Aurijlahu ala syadarwan, atau kakinya apa? Diletakkan di atas syadarwan. Syadarwan itu pondasi Ka'bah. Ka'bah itu kan biasanya apa? Pokoknya batas pondasi itu ada sisa sedikit. Fala takfi hadi taufah, gak cukup, tidak sah. Ya, tidak sahnya bukan secara keseluruhan, tapi ketika putaran berapa dia menginjak syadarwan itu yang dihukumi tidak sah. Tidak sah putaran pada saat kakinya menginjakkan syadarwan. Al-khamis, syarat tawaf yang kelima, satrul aurah indal qudrati ala satri. Bagi yang mampu menutupi aurat, tawaf itu harus dengan menutup aurat. Rata-rata sudah zamannya sudah berperadaban, sudah banyak yang punya baju, berarti sudah mampu
untuk membeli selembar 2 lembar kain untuk dipakai menutup aurat dan digunakan untuk tawaf, sama seperti salat. Wa auratul rajuli wal amati, sedangkan auratnya laki-laki dan budak hamba sahaya itu ma baina surrati wa rukbah, antaranya pusar dan lutut. Sedangkan wa auratul mar'ati al-qurrah, auratnya wanita merdeka, jami'u badaniha, seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan, itu bagi wanita. Jami'u badaniha, seluruh badannya, ilal wajah wal kafain, kecuali muka, wajah dan kedua telapak tangan. Hadirin rahimakumullah, as-sadis, syarat tawaf yang ke-6, at-taharatu minal hadasil akbar wal asghar. Tawaf itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Termasuk juga suci pakaiannya, suci tempatnya, tempat tawafnya itu. Dan kalau mataf, masjid, menunjukkan masjid, pasti dijamin kesuciannya, dijamin kesuciannya. Dalam pakaian yang dipakai ketika tawaf itu harus yakin itu suci. Walau kanati taharatu bitayamum, meskipun sucinya menggunakan tayamum. Katakanlah seandainya tidak ada air sama sekali, mau tawaf ya pakai tayamum. Atau dalam keadaan orang sakit, orang yang sakit pakai skuter, sakitnya kalau menggunakan air khawatir sakitnya tambah parah, ya berarti pakai tayamum, terus dia tawaf memutar pakai skuter. As-sabi, yang ke-7, syarat tawaf yang ke-7 adamus sharif, tidak ada yang membelokkan, artinya putarannya itu putaran murni ibadah, putaran murni tawaf. Bi an la yasrifat ta'ifu at-tawafa ila ghairi, orang yang tawaf itu tidak boleh memalingkan putaran tawafnya untuk yang lain. Contohnya apa? Ka'an asra'a fi masyihi khaufan antal masahu imra'atun, ketika dia berjalan tawaf, tahu-tahu dia larinya khawatir tersentuh wanita. Loh, berarti larinya ini kan dia bukan tawaf, bukan ibadah, tapi lari untuk khawatir terhindar sentuhan wanita. Atau yang saya contohkan lagi, au arada an yudrika ahada rufaqaihi walam yulahid annahu fi tawafin. Enak-enaknya putaran ketiga, dia terpisah dari rombongan, terpisah dari istrinya, membawa anak, terpisah dari anaknya. Habis itu dia lari untuk mencari rombongannya. Itu tidak dianggap ibadah. Putaran untuk mencari kawannya yang hilang itu tidak dianggap
ibadah. Ini namanya harus murni ibadah, konsentrasi betul memutar. Termasuk juga HP-nya hilang. Putaran pertama ini untuk ibadah, putaran ketiga, kedua, ketiga untuk ibadah tawaf. Begitu hampir akhir putaran kelima, HP-nya hilang, dia lari. Ingat jatuhnya di sebelah makam Ibrahim, terus akhirnya dia agak buru-buru, lari buru-buru untuk cari HP. Nah ini nggak dihitung, tidak dihitung putaran yang untuk ibadah. Sebab larinya, mutarnya dia tujuannya untuk cari HP. Kalau begitu ya tambah satu nanti, tambah satu putarannya. Faidatun, ada catatan. La yadurru at-tasyrik, membarengkan bi an yaksida bimasihi at-tawafa wa talaba rafiqin. Kalau niatnya tasyrikun niyah itu berarti tidak apa-apa. Jadi berjalannya itu tujuannya tawaf dan tujuannya cari rombongan, itu boleh, tidak apa-apa. Tawafnya ya niatnya ya berjalan untuk memutar tawaf dan sekaligus mencari air zam-zam karena kehausan, itu boleh. Asamin, syarat tawaf yang ke-8, al-bad'u bil hajaril aswad. Tawaf itu dimulai dari pojok Ka'bah yang ada hajar aswadnya, dan sudah ada garis di lantai atau ada lampu hijau yang ada di pojok masjid. Fala yakfi al-bad'u biwari. Tidak cukup memulai tawaf tidak dari tempat dimulainya tawaf. Makanya pemerintah Arab Saudi itu sudah masuk masjid ketika untuk tawaf itu dikasih rute tersendiri. Dikasih rute tersendiri, pintu khusus, dan itu pun sering salah, masuknya sering salah, sehingga berjalannya lama. Kalau yang sudah pengalaman, kalau saya mau tawaf, saya harus lewat jalan ini sing khusus lurus dengan hajar aswad, itu yang sudah berpengalaman. At-tasi'u, yang ke-9, syarat yang ke-9, mukhadatu kullil hajar au ba'dihi bisyikil aisar. Harus kenceng sisi badan sebelah kiri itu harus kenceng dengan hajar aswad atau sebagiannya. At-tasik yang al-ashir yang ke-10, syarat yang ke-10, al-mururu ila jihatil wajhi, berjalannya ke depan, ke arah wajah berarti ke depan. Fala raja'at ta'ifu ilal wara fala yasihu tawafu. Kalau seandainya orang tawaf itu berjalannya mundur
sak canggih-canggih orang mundur itu tidak sah. Hadirin alhamdulillah, terakhir Bapak Ibu yang yang ke-11 al-hadi asyar, syarat tawaf yang ke-11 ja'lul baiti anil yasar, posisi Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Fi kulli khatwatin, setiap langkah, min khatawati tawafi, dari langkah-langkah tawaf, dari setiap putaran tawaf harus yakin berada di sebelah kiri. Itu bagi yang fi hakil basir, bagi orang yang bisa melihat, matanya waras, bisa melihat, ya Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Bagi yang buta bagaimana? Wadhannan fil a'ma. Mulahadatun, catatan, hadis syurut la tahtassu bi tawafir rukni. Syarat-syarat yang ke-12 itu tidak khusus dengan tawaf rukun, tidak hanya menjadi syaratnya tawaf ifadah, bal hiya syartun likulli tawafin, bahkan syarat ke-12 tadi juga termasuk syaratnya tawaf apa saja. Tawaf kudum ya seperti itu, tawaf nazar ya seperti itu, bahkan tawaf sunat pun itu persyaratan itu harus terpenuhi semua. Faedatun, faedah dan catatan lagi. Saksun tamat ta'a bil umrah, seseorang melakukan haji tamattu, berarti melakukan umrah, ilal haji, terus haji. Fatafa lil haji tawafal ifadah, saat itu dia tawaf ifadah untuk haji. Tsumma bana annahu kana muhdisan fi tawafil umrah, dia teringat bahwa di saat tawaf umrah dia dalam keadaan hadas. La yasihhu tawafuhu dzalik wala sa'yuhu ba'da. Kalau teringat dia sudah masuk amaliyah haji, dia teringat bahwa tawafnya itu dalam keadaan hadas, katakanlah haid, masih diteruskan, berarti tawaf umrohnya nggak sah, sa'inya juga nggak sah otomatis. Sa'i setelahnya nggak sah karena satu paket. Wabana anna halqahu fi ghairi waqti, berarti yang sahkan tinggal satu, yaitu tahallulnya, cukurnya. Tapi karena tawafnya nggak sah, sa'inya nggak sah, berarti cukurnya itu otomatis berada di luar waktu cukur. Begini penjelasannya. Cukur itu waktunya kan setelah tawaf, setelah sa'i baru cukur. Nah, karena tawafnya dihukumi nggak sah, sa'inya tidak dihukumi sah, berarti cukurnya itu tidak pada waktunya, tidak pada ka'annahu, seolah-olah dia belum bercukur. Tapi wa yasiru bi ihramihi, ketika dia niat ihram itu berarti mudkhilan al-hajja al-umrah, sama halnya dia itu memasukkan haji ke umrah, hajinya dimasukkan ke umrah. Itu
terkait niat. Sepanjang belum tawaf ya, belum tawaf ifadah, tawaf rukun untuk haji, mau umrohnya tawafnya gak sah, sainya gak sah, berarti niat itu, niat hajinya masuk ke qiran, otomatis menjadi qiran, haji qiran. Kalau begitu wajibu alaihi damani, dia wajib membayar 2 dam, 1 dam tamatuk tadi, karena dia awalnya dia niat tamatuk. Terus yang kedua dam yang satu qiran, berarti karena jadi qiran berarti damnya ada 2. Yang pertama dam qiran, yang kedua dam mencukur tadi, tidak pada tempatnya. Hadirin rahimallah, ma yusannu lit tawaf, hal-hal yang disunatkan di waktu tawaf. Yundabu lit tawafi umurun minha, untuk tawaf disunatkan beberapa poin ini, antara lain minha istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, wal masyu fihi, dan berjalan, wal masyu fihi, dan berjalan, illa li udhrin, kecuali karena udhur. Kalau anak udhur sakit bisa pakai skuter. Wal mualatu bainat tawafati, harus nuli-nuli, berkesinambungan antara putaran-putaran tawafnya, Terus sunatnya lagi wasakinatu wal waqar, tenang, penuh dengan ketenangan, berjalan dengan penuh ketundukan. Wa adamul kalam, dan tidak bicara, meskipun boleh orang tua itu boleh bicara. Illa fi khairin, kecuali kalau seandainya terpaksa bicara yang baik. Tanya, sudah berapa putaran kamu? Tanya, minta air zam-zam karena kehausan, boleh. Wal qurbu minal baiti, sunatnya tawaf itu mendekat Baitullah, malam yu'di, sepanjang tidak menyakiti, ayat ada, atau dia tersakiti karena bizahmati ta'ifin, karena desakannya, kreditnya orang-orang yang tawaf. Wastiqbalul hajari qoblal bad'i fit tawaf, sunatnya tawaf lagi pada saat sebelum mulai tawaf itu menghadap ke Hajar Aswad. Wastilamul hajari bil yad, menyalami Hajar Aswad dengan tangan jika memungkinkan. Waramalu fit tawafatis salasatil ula, bagi jamaah laki-laki disunatkan putaran pertama, kedua, ketiga itu dilakukan dengan cara romal, memendekkan langkah dan mempercepat. Cepat, berjalan cepat, tapi langkahnya dipendekkan. Ya, rasa-rasanya juga tidak mungkin saking banyaknya orang tawaf. Faidatun, catatan, ba'dun nas, sebagian manusia, sebagian jamaah, yadau yadahu alal hijri, tangannya diletakkan hijir Ismail yang ada bangunan seperti setengah lingkaran itu, au syadarwanil bait, atau diletakkan, kakinya diletakkan di sadarwan.
pada saat tawaf. Wa hadzal fi'lu, perbuatan ini meletakkan tangan di kadang gandolan di Hijr Ismail sambil berdoa, itu membatalkan tawaf. Ini malah membatalkan tawaf, tidak membatalkan putaran. Fal yatafatton min dzalika, karena itu para jemaah haji berhati-hatilah ketika tawaf, jangan sampai gandolan Hijr Ismail atau berada kakinya menginjak sadarwan. Hadirin Allah, ma yukrahu fit tawaf, hal-hal yang dimakruhkan dalam tawaf. Yukrahu fit tawafi asya'un katsira. Dalam tawaf juga banyak perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan. Minha, diantaranya an yaj'ala ta'ifu yadahu wara'a dhahrihi mutkatifan. Orang tawaf tangannya ditaruh di belakang punggung, di belakang bukan nggak lazim orang berjalan kan ya, tangannya gosok, tangannya dibeginikan, kayak baris berbaris istirahat di tempat, tangannya ditaruh di belakang punggung keruk. Ya mungkin khawatir tersentuh wanita, mungkin terus tangannya didelino nemburi keruk. Wa an yaj'ala yadahu ala famihi, tangannya diletakkan di mulut, berjalan kok memegang mulutnya, karena banyak orang, banyak bau, keringat, terus ditutupi. Illa fi halati tasawuf, kecuali dalam angop. Apa bahasa Indonesia angop? Penguat. Wa an yusabbika asabi'ahu wa an yufarriqoha, dan istilah Jawanya itu ngaku rancang, berjalan dengan tangannya ngaku rancang. Ini ngaku rancang. Wa an yakula, dimakruhkan di tengah-tengah tawaf makan roti. Alias roba atau minumnya ya kalau sudah selesai. Wa an yadhaka, atau di tengah-tengah tawaf dia ketawa melihat sebagian jamaah yang lucu. Au yakuna mahsuran bil bauli wal ghaiti warih, termasuk dimakruhkan dalam tawaf dalam keadaan menahan pipis, menahan beol, dan menahan kentut. Kasusnya sama seperti sholat menahan kentut, sholat menahan pipis, menahan beol juga makruh. Dalil tawaf, sekarang dalilnya tawaf itu dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Perintah Allah, hendaklah para jamaah ini melakukan tawaf di Baitullah. Berarti bentuknya amar, perintah. Terus wafiluhu, dan juga dalil yang dijadikan dasar tawaf itu memang Nabi melakukan tawaf. Fa'idatun, catatan paling akhir dalam bahasan tawaf. Daqiqatun la budda an yatafat tonalaha. Ada
hal yang samar khususnya bagi para jamaah haji. Wahia apa ini? Indama tuqabbilul hajaro, ketika kalian mencium hajar aswad, autas talima ruknal yamani, atau menyalami rukun yamani, yaitu pojok Ka'bah antarane yang ada hajar aswadnya dengan pojok yang sejajar dengan Yaman, lazim an taqirra qadamaika fi makaniha, Anda wajib tegak menegakkan kedua kaki di tempatnya, hatta tarfa'a jismaka, sampai sampai kalian bisa mengangkat jisimmu dari Baitullah, wa yadaka, dan tanganmu dari Syadharwan. Maknanya, yakinlah ketika mencium hajar aswad itu kakimu jangan sampai terpengaruh. Jadi ini ada Syadharwan, ini tegak, badannya tegak, terus tinggal begini, mencium begini, gak malah mendesak kepalanya, mepet, kakinya sampai ancik batas Ka'bah, itu tidak sah. Bahasan kita selanjutnya adalah tentang sa'i. Amma sa'yu, adapun sa'i, status hukumnya ini faruknun indas salasah. Status hukum sa'i antara Safa dan Marwah itu termasuk rukun menurut Imam 3 selain Abu Hanifah. Jadi kalau ditinggal hajinya tidak sah karena itu rukun. Waqala Abu Hanifah huwa wajibun. Sedangkan menurut Abu Hanifah status hukumnya sa'i itu termasuk wajib haji. Wa ba'da tawafikal bait ayyuhal hajjul karim, wahai para jemaah haji yang budiman, setelah kalian tawaf di Baitullah, tawaf ifadah, tawaf rukun, tas'a lil haji, kalian harus menjalankan sa'i, berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dengan catatan idalam takun sa'aita ba'da tawafil qudum, jika tidak sa'i setelah tawaf qudum bagi jamaah haji yang ngambil ifrad. Kalau seandainya setelah tawaf qudum itu terus langsung sa'i, berarti nanti setelah tawaf ifadah tidak dibutuhkan sa'i yang kedua kalinya. Wa istaratu li sihhatis sa'yi sittatu syurutin. Syarat sahnya sa'i itu ada 6. Al-awwal, syarat yang pertama, kaunuhu sab'a marrat, dilakukan 7 kali ambalan. Yuhsabu dhahabu minas Safa ilal marwati marratan, terhitung
terhitung berangkatnya dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Wa minal marwati ila Safa marratan ukhra, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Berarti nanti diawali di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Wala budda an takuna sab'u mutayaqqanatan, 7 kali perjalanan itu harus yakin. Artinya orang sah itu harus yakin yang dikerjakan itu sudah 7 kali. Dan jangan salah paham, sa'i itu dianggap hitungannya itu PP, berjalan pulang 1 kali. Ya iso pegel kabeh. Pulangnya 1 kali, perginya 1 kali, pulangnya 1 kali. Itu cara menghitungnya. Walau syakka fil adadi, seandainya seseorang ragu-ragu tentang jumlah, tentang bilangan, sudah 3 kali apa 4 kali, sudah 5 kali apa 6 kali. Kalau itu ragu-ragunya qablal faragh, sebelum rampung, sebelum selesai, maka di sini bana anal aqal, dia ngambil yang sedikit. 3 apa 4, 3 apa 4, ya berarti 3. 5 apa 6, 5 apa 6, ya berarti 5. Bijalil arba'ati salasan wasalasati isnaini, 3 apa 4, 3 apa 4, yang ngambil 3-nya. 2 apa 3, 2 apa 3, ya 2. Wa hadza syakku la yadurru, ragu-ragu ini bisa mempengaruhi, bisa membahayakan. Idza kana qablal faraghi minas sa'i, apabila ragu-ragunya ini sebelum rampung menjalankan sa'i, dengan mengikuti pedoman tadi yang telah saya terangkan tadi. Amma ba'dahu fala yadurru, kalau ragu-ragunya sudah selesai sa'i, itu tidak berpengaruh sama sekali, artinya tetap sah. Katakan setelah selesai, sudah berjalan mau ke hotel, dia ragu, loh, sa'i saya tadi sudah 7 apa belum ya? Oh, itu berarti sudah dianggap sah, sudah dianggap selesai. Hadirin rahimahullah, asyartus tsani, syarat yang kedua, an yastau'ibas sa'i al-masafah fi kulli marratin min marratis sa'i. Orang yang sa'i itu harus yakin merata perjalanannya, jaraknya, jarak dari Safa dan Marwah itu harus harus rata, jangan sampai kurang. Meskipun kurangnya itu ya 1 meter,
kurangnya dua langkah. Jadi harus yakin rata dari sofa ke marwah. Itu setiap putarannya. Asyatu salis, syarat yang ketiga, an yakuna fi batnil wadi. Sa'inya ini harus berada di lembah wadi. Dulunya itu jurang, semacam lembah, karena sudah direnovasi menjadi bangunan yang permanen, akhirnya tidak terlihat. Wahwal mas'a al-ma'ruful ana, yaitu yang dikenal dengan mas'a, tempat sa'i yang terkenal sekarang, yaitu harus di situ. Meskipun berada di lantai dasar, terus lantai atas, terus lantai atasnya lagi, kelihatannya empat lantai. Fala kharaja anhu sa'i fala yakfihi dzalik. Kalau sampai orang yang sa'i itu keluar dari batas mas'a, nah ini sa'inya tidak dikatakan cukup, belum sah. Arabi yang keempat, syarat yang keempat, kaunuhu ba'da tawafil ifadah. Sa'i itu dilakukan setelah tawaf ifadah. Au ba'da tawafil kudum, atau dilakukan setelah tawaf kudum bagi orang yang ngambil haji ifrad. Asal idza waqa'a qabla al-wuqufi bi Arafah. Asal dilakukan sebelum wukuf di Arafah. Syarat yang kelima, asyaratul khamis, adamus sharif kama taqaddama fit tawaf. Tidak ada hal-hal yang memalingkan dari perjalanan sa'i, sebagaimana penjelasan dalam tawaf kemarin. Kalau saya contohkan, berjalannya itu berjalan ibadah, berjalan nusuk sambil zikir, sambil berdoa, sambil mengapresiasi sisi-sisi kesejarahan. Kalau seandainya putaran ketiga umpamanya dia lari karena HP-nya hilang. Larinya ini bukan lari ibadah, tapi lari untuk ngambil HP, untuk cari HP. Nah itu tidak dihitung, berarti nanti nambah satu lagi. Yang sering terjadi umpamanya larinya itu lari karena pisah dengan temannya, akhirnya dia lari. Nah, larinya itu bukan lari ibadah, lari nusuk sa'i, tapi larinya itu dianggap lari mencari anaknya yang pisah atau istrinya yang pisah, jadi tidak sah. Maka harus santai, gak usah panik. Yang terakhir, syarat yang keenam, asyadu sadis al-bad'u bis safa fil autar. Bilangan ganjilnya, hitungan ganjilnya dimulai dari
Safa, wa fil marwati fil asfa, hitungan genapnya dimulai dari Bukit Marwah. Berarti kalau 7 berarti al-autar, bilangan ganjilnya yaitu yang pertama wahiyal ula, wasalita ketiga, wal khamisah kelima, wasabi'ah dan yang ketujuh ada 4. Jadi nanti di Bukit Safa itu harus 4 kali. Bukit Safa ke Marwah itu 4 kali. Terus yang dari Marwah Safa Marwah 4 kali, Marwah Safa 3 kali. Wal asfa hiya asaniyatu warafi'atu wasadisah. Untuk bilangan genapnya itu putaran yang kedua, putaran ke-4 dan putaran ke-6. Jadi genap berapa? 7. Hadirin rahimullah. Sekarang kita lanjut sunnah-sunnah sa'i. Ma yusannu lis-sa'i, hal-hal yang disunatkan ketika kita sa'i. Wa sunnanus sa'i katsiratun, sunnah-sunnatnya sa'i itu banyak. Minha, diantaranya al-khuruj min babis Safa, nanti keluarnya dari pintu Safa, akibal faragh, setelah rampung, minas salati, rampung sholat. Di rata-rata enggak begitu selesainya selesainya di Marwah ya jamaah langsung keluar dari pintu Marwah karena sudah capek. Ini kan bicara sunnahnya. Oh maaf. Oh iya. Wastilamul hajari, sunatannya menyalami hajar. Oh kelihatannya kalau ada istilamul hajari berarti setelah selesai tawaf itu sunnatnya itu menyalami hajar aswad. Terus ke mas'ah, area mas'ah sudah ada pemandunya berupa tulisan-tulisan, panah-panah yang sekiranya sampai ke Safa. Dan itu juga sering mutar-mutar kalau orang yang belum pengalaman. Wasaturul aurat, menutup aurat, sunnatnya menutup aurat. Wa taharatu minal hadasaini, suci dari hadas besar maupun kecil. Jadi ini yang membedakan antara tawaf. Kalau tawaf itu wajib menutup aurat dan harus suci dari 2 hadas. Tapi kalau sa'i tidak. Jadi masih dalam keadaan ngentut, habis ngentut terus sa'i tidak apa-apa. Masih bagi jamaah wanita dalam keadaan haid terus sa'i tidak apa-apa. Wal masyu lil qadiri alaih, berjalan bagi yang mampu. Berjalan bagi yang mampu. Sunat. Seandainya tidak, saya mampu tapi saya ingin menikmati skuter untuk sa'i, ya tidak apa-apa.
sunat. Wa an yamshiya fihi bi ta'udatin bi awali kulli marratin wa akhiriha. Sa'i itu disunatkan berjalan dengan pelan, alon-alon, untuk setiap kali di awal dan akhirnya. Jadi putaran awal, putaran akhirnya itu ta'udah, pelan. Wal isra fi wasatiha, di tengah itu cepat. Jadi seperti orang berlari olahraga, berjalannya atau balapan. Putaran pertama pelan, tengah-tengahnya ya gini. Sunnatnya setiap kali berjalan dari Safa ke Marwah itu awalnya pelan, tengahnya ngincelik, cepat, terus akhirnya pelan. Begitu seterusnya. Mengawali pelan, di tengah cepat, terus di akhir ambil batas itu pelan lagi. Itu cara yang sunat. Jamaah yang tua-tua nggak ngikuti kesunan ini, berjalannya pelan, ya enggak apa-apa. Atau yang besar-besar, yang kuat-kuat, seperti orang lari, 7 kali putaran lari terus, ya enggak apa-apa. Bihaitsu la yata'adza wa la yu'dhi, asalkan dia tidak merasa tersakiti atau menyakiti orang. Itu catatannya seperti itu. Wa hadza binisbati lirrajul, ini ketentuan bagi jamaah laki-laki. Amal mar'ah, bagi wanita, fala yusannu laha al-isra, tidak disunatkan berjalan cepat. Kalau jamaah wanita sa'inya biasa jalannya. Wal muwalatu baina marrati, sunatnya lagi muwalah, nuli berkesinambungan antara putarannya. Wa baina ajza'il marrah, dan di antara bagian-bagian perjalanannya. Dalam arti muwalah itu Safa Marwah, Marwah Safa, terus kalau seandainya mundak-mandak ya enggak apa-apa, sa'i kok mundak-mandak. Ya ini masalahnya dia itu orang tua atau dalam keadaan sakit sehingga putaran ke-5 dia itu sudah hampir roboh, hampir pingsan, akhirnya mepet tembok, terus dia berhenti duduk di sana.
kira-kira 1/4 jam, cari tenaga lagi, itu boleh. Wa an yarqad zakaru ala kullin minas sofa wal marwah qadra qamatin. Bagi jamaah laki-laki disunatkan naik ketika mengawali itu di bukit sofa agak naik, nanti di marwah juga naik, kira-kira 1 meter, 1 detik, ya 1 meter seperempat lah. Wal iktsaru min dzikrillah, sunatannya lagi memperbanyak zikir kepada Allah, termasuk zikir-zikir matsur, zikir-zikir yang sudah dipaket oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa du'a afdalu min ghairil matsur. Dan membaca doa itu lebih afdal daripada membaca zikir yang tidak matsur. Membaca doa itu lebih afdal daripada katakanlah umpamanya membaca hizib. Karena hizib itu kan dari para masyayikh, para ulama, tidak dari nabi. Hadirin rahimahullah. Yang terakhir, ma yukrahu fis sa'i, hal-hal yang dimakruhkan di waktu sa'i. Yukrahu fis sa'i al-wuqufu bila udhrin fi asna'i. Makruh berhenti tanpa udzur di tengah melakukan sa'i. Di tengah melakukan, dia itu orang kuat, terus di tengah perjalanannya dia berhenti dadak jagongan, ketemu temannya terus ngobrol. Nah itu makruh, meskipun nggak sampai membatalkan sa'inya. Wa yukrahu al-julusu 'ala sofa, makruh duduk di bukit sofa, au 'alal marwah, atau duduk di bukit marwah tanpa ada udzur, bighairi udhrin. Kalau ada udzur, katakanlah kakinya kesleo, terus akhirnya dia minggir di sana, terus duduk sambil pijet-pijet kakinya, itu boleh. Wa dalilu ala sa'i, dalil disyariatkannya sa'i itu dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba alaikumus sa'ya fas'u. Allah mewajibkan sa'i kepadamu, oleh karena itu sa'ilah kalian semua, wahai para jamaah haji. Hadirin rahimullah, kita lanjut ke bahasan kita tentang wajib haji yang kelima, al-wajibul khamis, wajib haji yang kelima. Apa? Al-mabitu bimina, bermalam di Mina, dilakukan layaliya ayyamit tasyrik, di malam hari tasyrik, malam 11, 12 dan 13 Dzulhijjah bagi yang nafar sani. Kalau yang ngambil nafar awal berarti malam 11, malam 12. Wa huwa wajibun indal a'immati salasa, status hukumnya mabit layali ayyamit tasyrik itu wajib menurut Imam 3 selain Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah
wa sunnatun indal Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah itu mabit ini sunnah. Jadi pada saatnya orang kumpul di Mina untuk melakukan mabit, terus jamaah yang bermadzhab Abu Hanifah udah enak-enakan di hotel karena sunnah. Wa ba'da tawafika wa sa'ika ayyuhal hajj, wahai para jamaah haji yang budiman, setelah kalian tawaf, selesai sa'i, rute perjalanannya ta'udu ila Mina, kalian harus ke Mina untuk melakukan mabit tanggal 11, 12, 13. Dengan catatan tadi ada dua pilihan. Ini dilakukan setelah melontar jumrah Aqobah tanggal 10 Dzulhijjah, terus langsung sekali jalan ke Mekah, lakukan tawaf ifadah, terus sa'i, potong rambutnya, tahallul awalnya bisa dilakukan setelah lontar jumrah Aqobah tanggal 10 tadi, atau dilakukan setelah sa'i, berarti sudah tahallul awal, terus berangkat ke Mina melakukan mabit. Lalu jamaah yang tua itu bisa milih setelah lontar jumrah Aqobah tanggal 10 balik ke perkemahan, balik ke tenda sampai menunggu selesainya amaliyah ayam tasrik 11, 12, 13, bermalam dan sekaligus melontar jumrah 3 sugro, wusta, kubro setiap malamnya 7, 7, 7. Nanti selesai terus ke Mekah, rombongannya dibawa dengan bis, antri ke Mekah, terus rehat sebentar, mencari waktu yang pas untuk melakukan tawaf dan sa'i. Selesailah tamat, amaliyah haji tamat, sudah menyandang predikat hajj, Pak Haji, hajjah kalau apa? Putri. Wal afdal, utamanya an yakuna dzalika qabla salati zuhri min yaumin nahar. Kalau mabit di Mina itu sebaiknya dilakukan sebelum sholat duhur di hari nahar tanggal 10. Artinya berangkatnya ke Mina bukan berarti mabitnya ya tetap malam. Tapi berangkatnya ke Mina usahakan sebelum sholat duhur di hari nahar. Tapi nek rute iki kok kelihatannya menyusahkan. Beda kalau sendirian bisa nyater, kalau rombongan itu terlalu repot, dicarinya ya yang praktis. Kama fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ittiba. Habis ya kan ada sholat Idul Adha, itu selesai sholat Idul Adha, jika menangi terus habis itu ya sekitar jam 10 berangkat ke Mina, ngepos di perkemahan, nanti malamnya mabit bermalam. Watabi itu biha al-layaliyal mazkurah. Terus di sana di Mina kita melakukan mabit bermalam, yaitu lailata 11
malam 11 Dzulhijjah, wasani asyar dan malam 12 Dzulhijjah, wasalis asyar dan malam 13 Dzulhijjah. Sekali lagi, wahadzal mabitu wajibun, bermalam di Mina 3 malam atau 2 malam ini status hukumnya wajib menurut Imam 3 selain Abu Hanifah. Dengan demikian, faman tarokahu, barang siapa yang meninggalkan mabit, tidak mabit di Mina, li ghairi udhrin, tanpa ada udzur, wajib membayar dam. Fayajibu alaihi an yadbaha syatan, dia wajib menyembelih 1 ekor kambing. Itu kalau total 3 malam enggak mabit atau 2 malam tidak mabit. Wa yumakkinuha minal fuqara'i wal masakini as-sakinina fil haram. Serahkan dagingnya diserahkan kepada fuqara wal masakin yang domisili di tanah haram. Baiklah, tastati, kalau tidak mampu karena sudah hampir pulang, uang habis, sangunya habis, bisa dengan cara tasumu salasata ayamin, kamu puasa 3 hari ba'da ayami tasrik, setelah hari tasrik 11, 12, 13, karena hari tasrik itu haram untuk berpuasa. Jadi puasa 3 harinya dilakukan setelah hari tasrik, dilakukan di tanah haram di Mekah. Wasab'atin idza raja'ta li baladika, yang 7 hari itu dilakukan setelah kalian semua pulang ke negaranya. Wa fi tarki lailatin at-tasadduq bimuddi ta'amin, meninggalkan mabit bermalam 1 malam, sedekah 1 mud makanan. 1 mud itu kira-kira ya 6,7 on, dibulatkan 7 on, kurang dari 1 kilo. Wa fil lailatani, kalau meninggalkan 2 malam, membayar 2 muddani, diserahkan ala fuqara'i wa masakinil haram, diserahkan kepada fuqara dan miskinnya tanah haram. Sekarang qadrul mabit, berapa kadar lamanya bermalam yang wajib menurut Imam 3. Inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmad, menurut Imam 3, Syafi'i, Malik dan Ahmad, mu'dhamul lail, jadi mabit dilakukan dengan kebanyakan malam, separuh lebih ya, separuh lebih. Caranya menghitung, kalau malamnya itu 10 jam, terhitung umpamanya maghribnya jam 7, berarti 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Asumsinya kalau subuhnya jam fajarnya jam 5, berarti kan pas 10. Pas 10 dibagi 2, 10 jam dibagi 2 berarti 5 jam. 5 jam lebih sedikit, itu mu'dhamul lail. Jadi kalau masuk Mina, katakanlah masuk Mina itu habis maghrib persis, atau sampai di Mina itu isya, atau kadang lebih enaknya berangkatnya itu setelah isya, dari perkemahan berangkat isya sampai di Mina itu jam 9, itu ya
harus nambah 5 jam lebih, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 lebih baru boleh kembali ke tenda. Itu kalau perkemahannya dan tendanya di luar area Mina. Karena ada yang namanya perluasan Mina, namanya Mina Jadid. Mina Jadid. Wa mu'dhamul laili indahum. Kata mu'dhamul lail menurut Imam 3, Syafi'i, Malik, Ahmad, yasduku ala mazada ala nisfi. Pengertiannya ya lebih dari separuh. Lebih dari separuh malam yang saya terangkan tadi. Wa mahallu wujubi mabiti al-lailati tsalitsah. Tempat wajibnya bermalam malam ketiga berarti tanggal 13 Dzulhijjah itu bagi orang yang tidak melakukan nafar awal, berarti ngambil nafar sani. Nafar sani Nafar sani berarti sampai 3 malam. Mabitnya sampai 3 malam. Malam 11, 12, dan 13. Wa kadzalika yasqutul mabitu kulluh. Demikian halnya mabit bermalam di Mina itu kadang bisa gugur secara keseluruhan 11, 12, 13 bagi orang yang udzur. Orang yang udzur berarti tidak wajib mabit. Contohnya alal khaifi ala nafsin, bagi orang yang mengkhawatirkan jiwanya. Mengkhawatirkan jiwanya, umpama tengah-tengah udah virus corona, pas penyebarannya ke pas musim haji, tinggal sedikit, padahal tinggal 3 malam kok ya, terus berarti nggak usah mabit. Aumalin, atau mengkhawatirkan hartanya ada di hotel, ingat tidak dimasukkan di almari, di meja, dia khawatir nanti cleaning service-nya tahu terus diambil, dia langsung pulang ke hotel. Wa in qalla, meskipun sedikit uangnya, mengkhawatirkan uang yang sedikit tidak apa-apa. Au bud'in, atau mengkhawatirkan buduk, kemaluan, khawatir diperkosa. Tapi ini kasusnya dulu kan sepi, sekarang sudah satu tenda itu orang ratusan bahkan ribuan orang. Wa an ahli siqayah, termasuk yang mendapatkan udzur, mendapatkan rukhsah, dispensasi bagi orang yang bertugas pengairan. Wahum al-mustaghiluna bisakyil ma' lil hujjaj, orang-orang pegawai-pegawai yang menyibukkan diri untuk urusan pengairan minum, menata galon-galon, mengusung, mengangkut galon-galon
bagi jamaah haji untuk diminum di jalan-jalan. Walau bil bai, meskipun dengan cara menjual. Fa'anir ru'at, termasuk yang dapat rukhsah dispensasi tidak mabit, yaitu para pengembala-pengembala itu zaman dulu. Wa'an man, termasuk orang, wa'an man indahu maridun, bagi orang yang punya keluarga yang sakit, orang yang bertugas menunggu orang sakit di saat la muta'ahidalah, tidak ada yang menunggu kecuali dia. Terus dengan demikian perawat-perawat itu juga masuk kategori udzur. Dokter-dokter yang disibukkan untuk melayani kesehatan, ya berarti tidak usah bermalam, otomatis gugur karena dapat rukhsah. Wa hadhil a'dzar, udzur-udzur ini semua tu'tabaru, termasuk rukhsah dispensasi untuk tidak mabit di Musdalifah. Demikian, tinggal satu langkah, yaitu melontar jumroh dan nafar. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.